Tapi ada seorang saudara kita, bukan sehari dua hari, bukan sekali dua kali, tapi setiap kali saya melihat mbak-mbak itu berdiri di tepi jalan dan saya penasaran. Setiap jam berapa saya lewat situ, dia ada di situ. Suatu ketika setiap pagi diajak pergi sama majikan, diajak pergi sarapan. Tapi yang sarapan bukan kita berdua, tapi majikan sendiri. Kita sebagai PRT-nya cuma disuruh menunggu sampai majikan kita selesai makan. Dan kita di mana disuruh menunggunya? Di pinggir jalan, berdiri melihat lalu lalang orang berjalan ke sana kemari. Kita dengan berpura-pura manisnya memegang ponsel kita, seakan-akan kita sedang sibuk dengan ponsel kita sedang asik bikin status, atau kita sedang asik melihat status. Padahal kita menunggui seorang majikan yang sedang makan di rumah makan, dan kita cuma bisa berlinang air mata di dalam dada, menutupi segala kesedihan, menutupi betapa seperti ini rasanya, tapi tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Itulah hati seorang PRT yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan keniatannya, dengan nekatnya untuk bekerja ke luar negeri. Ternyata apa yang diharapkan tidak seindah bayangan. Apakah harus bersedih? Apakah harus menyerah? Tidak. Mungkin untuk orang yang sudah benar-benar ingin nekat berjuang untuk masa depan, tidak akan menyerah. Dengan kesabaran, insya Allah pasti akan indah pada waktunya. Ada seorang PRT yang selalu berdiri di pinggir jalan setiap kali saya lewat. Bahkan saya penasaran, ada apa dengan PRT itu? Sampai tahu? Dia berdiri nungguin majikannya sedang makan di rumah makan, karena majikannya tidak mengajak dia makan. Jadi dia suruh berdiri di tepi jalan menunggu selama majikan makan, dan setelah majikan makan mengajaknya dia pulang. Alangkah mirisnya teman-teman, miris sekali. Ini cerita saya sebagai PRT ya, sebagai tenaga kerja luar negeri yang begitu besar gajinya bagi orang yang tidak tahu. Tapi asal sampean tahu, asal semuanya tahu, kita jadi PRT ini yang bersyukur, harus bersyukur. Kalau memang majikan kita makan, kita diajak makan. Tapi ada seorang saudara kita, bukan sehari dua hari, bukan sekali dua kali, tapi setiap kali saya melihat mbak-mbak itu berdiri di tepi jalan dan saya penasaran. Setiap jam berapa saya lewat situ, dia ada di situ. Suatu ketika saya melebihkan jam di mana saya lewat di depan dia. Apakah dia masih berjalan di situ? Apakah dia masih berdiri di situ? Tidak. Pas saya lewat untuk melewatkan jam itu, pengen tahu apakah benar mbak itu berdiri di situ berapa lama. Saya pengen tahu, dan saya tidak berani menanyakan ada apa dan sedang apa, karena saya menjaga perasaannya. Saya tahu perasaan seorang TKW itu dalam, teman-teman. Dia akan tersenyum manis dengan semua kepahitannya. Dan apa yang terjadi? Majikannya memanggilnya dan mengajakkan ayo pulang. Mengajak pulang setelah dia makan di rumah makan itu. Jadi seorang PRT menungguin majikannya, nunggu dengan sabar, berdiri di pinggir trotoar, teman-teman, pinggir jalan. Selama saya di sini berapa bulan, itu saya selalu melihat itu, dan saya penasaran, akhirnya penasaran saya terjawab. Alangkah sedihnya teman-teman. Bersyukurlah para TKW yang diajak majikannya makan di restoran bersama, yang diajak majikannya jalan-jalan bersama. Memang kadang-kadang kita tidak mempunyai rasa syukur yang dalam, tapi setelah kita melihat
peristiwa itu, melihat dengan kepala sendiri, mata sendiri saya, ya Allah, alangkah sabarnya perempuan itu dibandingkan saya. Setiap kali saya lewat dia ada di situ. Dan untuk para keluarga yang ada di rumah, coba tanyakan kepada kami, orang yang merantau ke luar negeri ini, udah makan belum? Istriku, sudah makan belum? Kamu makan apa? Sama apa? Coba lihat, minta fotonya, dan perhatikan baik-baik foto yang dikirimkan sama istri kamu itu, sama keluarga kamu itu, benar adanya atau tidak. Apa dia ngambil di media sosial, atau dia ngambil foto di tempat temennya, atau memang asli itu foto di tempat bekerjanya. Itulah kepahitan kita. Ini cerita saya hari ini, teman-teman. Ini bukan cerita tapi kisah nyata ya, yang terkadang kita tidak peduli dengan nasib orang lain. Tapi bukan saya peduli, tapi saya penasaran karena saya kok setiap kali saya lewat mbak itu ada di situ ya. Sedangkan saya lihat itu penampilannya orang Indonesia, asli orang Indonesia. Saking penasarannya saya, ya ini yang saya lakukan. Setiap saya lewat jam 8 pagi, saya lewatkan jangan jam 8. Jam 8 lewat 10 menit ataupun jam 8 lewat 20 menit. Akhirnya saya terjawab juga dengan penasaran saya itu. Alangkah sedihnya saya, dan saya tidak berani menghampiri mbak-mbak itu dan gak berani bertanya karena saya menjaga perasaannya. Dengan saya melihat ini aja saya bisa meneteskan air mata, apalagi dia seandainya saya tanya. Saya tidak berani dan saya tidak sanggup. Bersyukurlah para TKW. Bersyukurlah kalau kita punya majikan yang baik. Memang kita selalu mengeluh atas apa yang dilakukan majikan kita. Pasti tidak sesempurna yang kita inginkan. Dan karena memang manusia tidak sempurna, sama seperti kita. Tapi kadang-kadang memang, ya begitulah. Mungkin sudah terbawa nasib kita, atau mungkin kita diuji dengan kesabaran itu. Selamat bekerja, selamat merantau meninggalkan anak-anak, keluarga, dan suami. Tapi ingat tujuan kita. Dengan kesabaran kita, insya Allah kita akan hidup mapan di hari tua nanti. Salam anak rantau. Jangan lupa senyum, semangat selalu.